warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat maupun nikmat Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Saudara yang insya Allah dirahmati Allah, segala yang ada di muka bumi ini semua ada ilmunya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Harganya badan karena ada amalnya, harganya otak karena ada ilmunya, harganya mulut karena ada zikirnya, harganya iman karena ada sholatnya, dan harganya sholat karena ada ngajinya. Saudara yang insya Allah dirahmati Allah, orang yang ingin sukses dunia, ya silakan untuk mencari ilmu. Orang yang ingin sukses akhirat juga jangan lupa untuk mencari ilmu. Dan yang ingin keduanya, hiduplah yang seimbang. Saudara, beribadah tanpa ilmu maka akan bubrah ibadahnya. Bekerja tanpa ilmu juga akan berantakan pekerjaannya. Itulah sebabnya mengapa kita harus mencari ilmu. Jika saudara mempunyai putra-putri, silakan putra-putrinya disuruh untuk mengaji. Karena putra-putri yang mengaji dengan yang tidak tentu berbeda. Ketika terjun di masyarakat, santri jauh lebih mengetahui bagaimana adabnya. Namun berbeda dengan, mohon maaf, anak yang tidak memiliki ilmu, ketika jalan di depan orang yang lebih tua hanya nyelonong saja tanpa permisi. Santri itu S-nya sanggup, A-nya akan, N-nya neruskan, T-nya tuntunan, R-nya rasul, dan I-nya ilahi. Jadi santri itu adalah sanggup akan teruskan tuntunan rasul ilahi. Ya habibal qalbi, ya khairal baraya, ya lijita bil haqi, rasulal hidayah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Yang insya Allah dirahmati Allah, sholawat merupakan salah satu bentuk beribadah. Zikir la ilaha illallah juga merupakan salah satu bentuk beribadah. Jika kita berzikir dan bersolawat, artinya kita mengingat Allah dan Rasulnya. Dan jika kita mengingat Allah, artinya kita cinta kepadanya. Jika kita cinta kepada Allah dan Rasul, maka Allah dan Rasul juga insya Allah akan cinta kepada kita. Jika Allah dan Rasul cinta kepada kita, maka jaminannya adalah surga. Burung beo dan cendrawasih terbang ke barat sambil bertingkah. Demikian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah. Nasrum minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bu. Ibu timbul lagi ya? Bagaimana kalau kita berobat aja, Bu? Amat janji, Bu. Amat akan membahagiakan ibu dan bapak. Kamu adalah harapan bapak dan ibu satu-satunya, Mat. Karena Mas dan Mbakmu sudah merantau, tak ada kabar sampai sekarang. Jangan khawatir, Bu. Amat pasti janji setelah lulus nanti Amat langsung bekerja dan membahagiakan ibu dan bapak. Ya udah, Bu. Ibu minum dulu ya. Istirahat saja ya. Berangkat, Pak. Iya, Mat. Hati-hati ya, Mat. Ibu, Bu, 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 bangun, Bu. Ibu, Ibu. Aku ingin kabarkan tentang beasiswa bidik misiku, tetapi ibuku tidak lagi mendengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Jalan-jalan ke kota Makassar, beli mukena dan sajadah. Belajarlah menjadi orang sabar, niscaya kita akan dicintai Allah. Teman-teman yang ada di kelas maupun yang ada di rumah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sabar. Sabar berasal dari kata sobaru yasbiru yang artinya menahan. Sedangkan menurut syariah, sabar berarti menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai syariah dan akal, menjaga lisan dari celaan dan menjaga anggota tubuh dari perbuatan dosa.
diberikan tugas yang begitu banyak oleh dosen kita, apa responnya seringkali kita lakukan? Seringkali kita mengeluh dengan kata, tugas lagi. Padahal seharusnya kita perlu sadar bahwa tugas kita sebagai seorang mahasiswa adalah belajar. Selain contoh dalam dunia pendidikan, ada juga sabar dalam merawat orang tua. Ketika orang tua kita di usia senja, kita harus sabar dalam merawatnya, menyayanginya, dan menjaganya sebagaimana ia merawat kita di masa kecil. Berbicara mengenai sabar, sudah banyak sekali disinggung dalam Al-Quran maupun hadis. Salah satunya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabr. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Teman-teman yang ada di kelas maupun yang ada di rumah, ada 3 tingkatan dalam sabar. Tingkatan yang pertama yaitu sabar dalam menghadapi musibah. Ketika kita mendapatkan musibah, hendaknya kita mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Siapapun yang mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un, berarti ia melibatkan Allah dalam musibah. Tingkatan sabar yang kedua adalah sabar dalam menghindari perbuatan dosa. Misalnya, sabar untuk tidak kepo terhadap Instagram orang lain atau Instagram mantan misalnya. Karena kalau kita kepo, pasti tidak akan sabar. Selain itu, ada juga sabar dalam menjaga pandangan dan sabar dalam meninggalkan dia jika belum bisa halal. Sabar pada tingkatan yang terakhir adalah sabar dalam beribadah. Sabar dalam menjalankan sholat, sabar dalam menjalankan puasa, sabar dalam berzakat, sabar dalam berhaji, dan segala macam ibadah lain. Teman-teman yang ada di kelas maupun yang ada di rumah, sabar merupakan salah satu hal terpenting untuk mengukur kualitas diri kita di hadapan Ilahi. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama memperbaiki diri kita masing-masing untuk mendapatkan janji Allah, yaitu surga, surga, dan surga. Teman-teman yang ada di kelas maupun yang ada di rumah, demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.